Halo semua, hari ini kita akan belajar tema 3 atau tema 5C, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ayo kita bersama-sama akan belajar menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian, menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan, serta menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Coba kalian simak iklan media elektronik yaitu televisi. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Selanjutnya, kalian simak iklan media elektronik melalui radio. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. Selanjutnya, yang terakhir, kalian simak mengenai iklan media cetak, yaitu melalui media kuran. Pada iklan koran ini tertera penawaran barang yaitu mobil, kemudian disertai dengan kalimat yang singkat dan mudah dipahami oleh pembaca, serta terdapat nomor HP yang bisa dihubungi. Setelah kalian menyimak iklan media elektronik, TV, radio, dan iklan media cetak koran, sekarang kita akan mempelajari perbedaan iklan tersebut. Dapat kita simpulkan perbedaan iklan media cetak, iklan media elektronik, TV maupun radio. Yang pertama, iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau secara berulang-ulang. 2. Televisi dan radio. Iklan berlangsung saat itu saja. Radio, iklan berlangsung saat itu saja. Sama-sama iklan disampaikan hanya ketika penayangan saja. Yang kedua, hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. Karena iklan media cetak hanya dibaca saja. Kemudian, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Iklan media elektronik TV dan radio dapat dibaca dan didengar. Yang ketiga, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Kemudian, menggunakan gambar bergerak dan suara untuk televisi, sedangkan untuk radio hanya menggunakan suara saja. Yang keempat, penggunaan kalimat beberapa baris saja. Liputan atau siaran bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Karena siaran yang disampaikan membuat seseorang lebih memiliki daya tarik sendiri untuk memahami isi iklan tersebut. Yang kelima, hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Sedangkan untuk iklan media elektronik
TV yaitu bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Ketika kita menonton iklan pada televisi, kita dapat melihat secara langsung adegan-adegan secara nyata. Sedangkan untuk radio, bersifat langsung dan nyata, dan disertai iringan musik. Jadi untuk radio kita hanya mendengar suara dan iringan musik saja. Ayo kita mengidentifikasi atau menyebutkan isi iklan yang sudah disampaikan melalui media elektronik dan media cetak. 1. Iklan yang disampaikan melalui media elektronik TV. Produk iklan yaitu minuman ringan. Nama produk Sprite. Kalimat iklan bisa kalian tulis inti dari iklan tersebut. Pada iklan Sprite memiliki kalimat, nyatanya Sprite kemasan pas. Pas di kantong, pas di dompet. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. 2. Iklan radio. Produk iklan, makanan atau minuman sereal. Nama produk, Energen. Kalimat iklan, karena Energen pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat, juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. 3. Iklan media cetak, yaitu koran. Produk iklan, mobil, nama produk, New Avanza. Kalimat iklan, DP murah dan angsuran ringan. Proses cepat dan mudah. Kami berikan harga dan servis terbaik. Iklan tidak hanya menawarkan produk barang atau jasa. Iklan juga memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai gangguan organ pencernaan. Ayo sekarang kita belajar mengenai gangguan organ pencernaan. Gangguan organ pencernaan yang pertama adalah MAH. MAH adalah penyakit rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya yaitu telat makan, infeksi bakteri, dan efek samping penggunaan obat. Cara mengatasinya yaitu makan secara teratur, hindari makan pedas dan asam, mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Dua, usus buntu atau appendistis, yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu, disebabkan oleh tersumbatnya pangkal usus buntu karena kotoran atau kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Kemudian, cara mengatasinya, jika sudah parah, maka dilakukan pengobatan, yaitu operasi pengangkatan usus buntu. 3. Sariawan. Sariawan merupakan infeksi pada lapisan mulut karena jamur dan munculnya bercak putih pada dinding mulut dan gusi. Disebabkan oleh luka karena sikat gigi dan tergigit, kurang vitamin C, dan infeksi oleh bakteri. Sedangkan cara mengatasinya yaitu minum obat sesuai anjuran dokter dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Diare, yaitu penyakit buang air besar secara sering dan encer, disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri maupun virus. Sedangkan cara mengatasinya yaitu pemberian oralit dan minum obat sesuai anjuran dokter. Sembelit atau konstipasi merupakan kondisi sulit buang air besar disebabkan karena kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan kurang baik. Cara mengatasinya, minum air putih,
mengkonsumsi makanan berserat, dan olahraga secara teratur. Untuk gangguan pada organ pencernaan masih banyak lagi. Kalian dapat membaca buku sehingga pengetahuan kalian lebih luas. Banyak sekali cara mencegah penyakit pada organ pencernaan. Salah satunya yaitu melakukan pola makan secara teratur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Salah satunya yaitu menari. Mari kita belajar jenis tarian beserta daerah asalnya serta properti yang digunakan. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Menggunakan properti mahkota berbentuk burung merak. Tari Jaipong berasal dari Karawang. Menggunakan properti selendang. Tari Kuda Lumping berasal dari Yogyakarta. Menggunakan properti jaran kepang. Jaran merupakan bahasa Jawa dari kuda. Tari Sarampang 12 berasal dari Deli Serdang. Properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Tari Baksa Kembang berasal dari daerah Banjar. Menggunakan rangkaian bunga sebagai properti. Yang terakhir, tari Kancet Papatai berasal dari daerah Kalimantan. Properti yang digunakan yaitu mandau, perisai, dan baju perang.